Salah satu opsi penerbangan ekonomis dari Jakarta ke Bangkok adalah AirAsia. Keberangkatannya dilayani dari Soekarno-Hatta Terminal 2F. Terlihat pada video saat kami akan check-in. Penumpangnya banyak ya, seperti biasa AirAsia tujuan Bangkok. Hal yang harus diperhatikan saat melakukan booking AirAsia adalah bagasinya. Karena bagasi kabin yang 7 kilo itu pasti include, tapi bagasi jika kita membawa koper besar itu biasanya terpisah agar tiketnya AirAsia ini ekonomis. Jadi penumpang yang memang tidak membawa bagasi besar itu tidak perlu mengeluarkan uang untuk bagasi yang nantinya tidak dipakai juga. Terlihat di sini harga tiket tanpa bagasi adalah 2,2 juta rupiah. Karena kami butuh bagasi, maka kami memilih opsi tiket dengan tambahan bagasi 1 kali 20 kg dan harga tiketnya 2,6 juta rupiah. Detail opsi tiket ini diperlihatkan pada video ya. Tampak bahwa selain bagasi kabin yang 7 kg itu sudah include juga bagasi 1 kali 20 kg-nya. Jika butuh, kita juga bisa mengklik informasi detail lain seperti kebijakan umum tentang reschedule, biaya serta prosesnya, dan lain-lain info yang mungkin kita perlukan. Proses check-in-nya ketika itu cukup cepat lah, walaupun qadarullah kami berada di belakang antriannya rombongan. Kalau rombongan itu kan bisa saling mengarrange bagasinya mau diberikan kepada siapa gitu ya. Jadi itu agak cukup lama saat check-in-nya. Setelah memperoleh boarding pass seperti biasa, kami segera melewati imigrasi. Lalu akhirnya kami sudah berada kembali di Terminal 2 di dalam. Sudah cukup lama kami tidak berada di sini, karena beberapa flight terakhir yang kami ambil itu selalu via Terminal 3. Jadi sewaktu berjalan kembali di lorong Terminal 2 ini sambil nginget-nginget, oh dulu ini begini, dulu ada toko apa gitu ya. Desain keseluruhannya sih masih sama, walaupun di beberapa area sudah terlihat direnovasi. Kursi tunggunya juga kayaknya sekarang lebih banyak ya daripada dulu. Kios-kios makanan ringannya juga sudah bertambah dan lebih bervariasi. Gate keberangkatan kami seperti yang tertera di boarding pass adalah F5, AirAsia Flight QZ256. Arsitektur hall keberangkatannya Terminal 2 Soekarno-Hatta ini unik ya, kalau dilihat dari atas tuh seperti menjari gitu. Terminal 2F ini adalah yang paling barat di Bandara Soekarno-Hatta. Musola dan toilet ada di lantai bawah ya, kami turun dulu karena belum sholat zuhur ketika itu. Biasanya sih kalau di musola Bandara Soekarno-Hatta itu di dalam ketemu aja dengan penumpang lain gitu yang sedang beribadah juga. Terlihat pada video suasana di dalam musolanya. Karpetnya nuansa warna kemerahan ya. Kalau dulu sih seingat kami warnanya cenderung hijau gitu karpetnya. Ya correct me if I'm wrong lah. Selesai sholat kami kembali lagi ke ruang tunggu keberangkatan. Ruang tunggu yang sebelah kiri ini dulu sih seingat kami nggak begini kondisinya. Menurut informasi memang Terminal 2D, 2E, dan 2F ini pada akhir 2023 direvitalisasi. Baik kualitas interior terminal maupun daya tampungnya ditingkatkan. Sehingga total Terminal 2 dari daya tampung 9 juta penumpang per tahun menjadi 21 juta. Terlihat di luar pesawat AirAsia yang akan kami tumpangi sedang dipersiapkan. Dan benar saja tidak lama kemudian sudah terdengar announcement bahwa penumpang dipersilahkan mulai masuk ke dalam pesawat. Dan karena Jakarta Bangkok ini kan termasuk rute populer, maka pada flight kami ini penumpangnya juga banyak. Jika menurut data load factornya AirAsia 2023 itu kan 85% ya, maka load factornya AirAsia Jakarta Bangkok kali ini juga ya minimal 85% ya. Logikanya menurut kami sih begitu. Oke, terlihat pada video kami sudah melintas di dalam Garbarata menuju pesawat. Cuaca di luar cerah ya. Mudah-mudahan bertahan seperti ini hingga di Bangkok. Karena bagaimanapun penerbangan pada cuaca cerah itu tentunya akan lebih stabil. Atau ya minimal berpotensi untuk lebih besar stabilnya lah. By the way, kembali sedikit bicara data. Bandara Soekarno-Hatta atau Cengkareng ini sudah operasional sejak tahun 1985. Ketika itu menggantikan Bandara Kemayoran di Jakarta Pusat. Terminal 2 selesai dibangun pada tahun 1992, sedangkan Bandara Kemayoran yang digantikannya itu sudah dibangun pada tahun 1934 oleh pemerintah kolonial Belanda dan diresmikan sebagai bandara internasional sejak 1940. Oke, kembali ke video. Terlihat kami sudah berada di dalam pesawat AirAsia. 5 deret kursi paling depan disebut hot seat dengan bagian penutup sandaran kepala berwarna merah. Hot seat ini dijual ya selama dalam perjalanan sekalipun. Penumpang yang mau upgrade gitu dari kursi biasa di deretan belakangnya ke hot seat ini bisa nih. Terlihat pada video adalah seat kami. Di depan itu bukan monitor ya, hanya plastik biasa. Sedangkan ruang duduk untuk kaki kita cukup lapang. Terlihat lutut kami tidak menyentuh kursi di depan. Di dalam kantung kursi di depan kami terdapat beberapa kelengkapan. Ini yang kami tunjukkan adalah semacam buku menu in-flight-nya AirAsia.
Ada dua di dalam kantung di depan kami. Ini penempatannya mungkin harusnya ke seat sebelah ya. Berikut kami tampilkan beberapa menu in-flight-nya AirAsia yang bisa dipilih. Sebagian menu combo itu harganya justru lebih murah loh daripada jika kita beli di airport. Ya, Anda bisa pilih lah ya sesuai selera. Selain buku menu, di dalam kantong pesawat juga tentunya terdapat kartu safety. Sebaiknya dibaca sebelum pesawat lepas landas. Sementara terlihat penumpang masih terus naik ke dalam pesawat ya. Masing-masing akan menempati seatnya. Setelah semua penumpang naik, pramugari seperti biasa memastikan bahwa tempat penyimpanan tas di atas tempat duduk sudah rapi dan semua ditutup. Sedangkan penjelasan safety masih dilakukan secara manual. Insert the battle tip into the buckle and tighten the belt by pulling on the buckle strap. To unfasten, lift the battle flap. Civil aviation safety regulation requires you to return to your seat and fasten your seat belt whenever the seat belt sign is turned on or when instructed Karena by kami the tidak dapat seat di jendela, maka tidak bisa memvideokan saat pesawat lepas landas. Tapi secara umum, proses lepas landasnya pesawat itu mulus dan halus. Seperti biasa setelah pesawat mengangkasa, kami memasukkan SIM card-nya Thailand, atau ya secara umum SIM card-nya negara tujuan lah. HP tentunya dalam mode pesawat, diaktifkannya nanti setelah tiba di bandara tujuan. Setelah aktif, biasanya kita akan menerima notif seperti ini. Oke, pesawat terus melaju. Tidak ada masalah berarti selama penerbangan. Cuaca juga alhamdulillah cerah. Seluruh petugas aircrew menjalankan fungsinya dengan baik. Pesawat yang digunakan oleh AirAsia dalam penerbangan ini adalah Airbus A320-200. Kelompok pesawat A320 termasuk A318, A319 serta A321 adalah kelompok pesawat berbadan sempit atau narrow body yang diproduksi Airbus. Dengan konfigurasi tempat duduk seperti terlihat pada video adalah 33. Sedangkan jenis pesawat badan lebar itu biasanya 242. Di Indonesia, maskapai yang mengoperasikan keluarga A320 antara lain Indonesia AirAsia, Citylink, Pelita Air, Transnusa, dan Lion Group ya, Batik Air, dan Super Airjet. By the way, terlihat pada video saat kami menggunakan kamar mandi di pesawat ini, kondisinya baik, bersih. Tidak ada peralatan yang rusak di dalamnya. Yang juga penting adalah selalu menjaga kebersihan serta mengeringkan kembali peralatan yang sudah kita gunakan gitu ya. Tentunya untuk kenyamanan penumpang lain yang menggunakan kamar mandi setelah kita. Menurut pengalaman kami sih ini hal kecil, tapi saat di pesawat masuk ke kamar mandi dan menemukan bahwa peralatannya masih basah gitu tuh agak ya menjengkelkan ya. Jadi ya kita sama-sama menjaga lah. Oke, akhirnya setelah sekitar 3,5 jam mengangkasa, sesuai jadwal pesawat mendarat di Bandara Bangkok Don Mueang. Pada video terlihat saat penumpang sudah mulai meninggalkan pesawat. Ini kami sudah berada di dalam Garbarata ya, menuju ke hall kedatangan. Terlihat pada video bahwa masih agak sepi nih penumpang yang turun, karena nomor kursi kami itu terletak agak di depan, jadi kami turun duluan. Ini adalah saat sudah keluar dari area Garbarata, masuk ke hall kedatangan. Bandara Don Mueang sendiri bukanlah bandara baru, bahkan sudah operasional sejak lama. Resmi dibuka pada Maret 1914, termasuk salah satu yang paling tua sepertinya di Asia Tenggara ya. Jenis bandara Don Mueang ini diperuntukkan bagi kepentingan publik dan militer. Bandara ini sendiri dimiliki oleh Royal Thai Air Force. Dulu bandara Don Mueang adalah bandara utama di Thailand. Namun sejak operasionalnya bandara baru Suvarnabhumi pada 2006, aktivitas bandara Don Mueang menjadi lebih simpel dan menurunlah dibandingkan bandara baru Suvarnabhumi yang digerakkan untuk menjadi bandara utama Thailand. By the way nih, ada teman kami yang bertanya, apakah saat melewati imigrasi bandara di Thailand ini, penumpang dari Indonesia atau negara ASEAN secara umum ya, itu benar-benar harus membawa uang cash 15.000 baht atau tidak? Informasinya sih demikian, walaupun memang pengecekannya dilakukan secara random, tapi dari experience kami sih kami tidak dicek seperti itu ya. Dan penumpang lain yang bersamaan dengan kami di area imigrasi pun nggak ada gitu yang ditanyakan hal tersebut. Oke, tampak pada video saat kami sudah keluar dari area bandara. Waktu tunggu bagasi keluar dari belt itu cukup lama. Rekan Bangkok kami juga ternyata sudah datang menjemput. Terlihat di sini kami menuruni ramp untuk menuju ke area gedung parkir. Kondisi area gedung parkirnya sih mirip-mirip dengan Terminal 3 Soekarno-Hatta lah. Ini adalah saat kami sudah keluar dari area bandara menuju ke gedung parkirnya.
Waiting bay-nya terlihat di sini cukup luas ya. Jadi penumpang dengan bagasinya bisa menunggu saja di sini sementara sopir mendekatkan mobilnya ke arah bay ini. Kalau ditanya mobil-mobil pribadi di Bangkok itu seperti apa sih? Ya sama persis lah dengan di Indonesia, baik merek-merek maupun jenisnya. Tidak ada bedanya. Mobil listrik juga sudah mulai ada, sedikit lebih banyak kalau menurut pengamatan kami sih ya, populasinya di jalan raya dibandingkan Jakarta. Tapi tetap saja tidak sebanyak di China. Kalau di China kan sudah jauh lebih meluas ya penggunaan mobil listrik ini. Perjalanan dengan mobil dari Bandara Don Muang ke pusat kota Bangkok itu sekitar 1 jam kurang sih. Apalagi karena malam seperti ini lalu lintas sudah jauh lebih kondusif. Jadi walaupun hotel yang kami tuju saat itu berada di pusat kota Bangkok ya, kawasan Pratunam, tapi ya waktu tempuhnya dengan mobil masih cukup oke lah. Demikian secara keseluruhan experience kami menumpangi AirAsia Indonesia, flight Jakarta-Bangkok, tujuan Bandara Don Muang. Pesawatnya oke, nggak ada masalah. Demikian pula staff air crew-nya, semua menjalankan fungsinya dengan baik. Kalau hal in-flight menu sih itu tergantung kitanya sendiri ya, mau order dulu atau tidak. Sekali lagi yang perlu diperhatikan adalah saat booking, kita perlu bagasi atau tidak yang 1 kali 20 kg-nya itu. Harus benar-benar dikalkulasi lah, jika memang perlu baru kita lakukan booking tambahan untuk bagasi tersebut. Jika tidak, maka berarti kita hanya mendapatkan defaultnya itu kan bagasi kabin yang 7 kilo. Karena memang AirAsia ini kan ditujukan bagi penerbangan ekonomis ya. Oke, that's all for now. Goodbye.